Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Turiani dengan NUPTK 7751768669230312. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Praktek Klinik Kebidanan 2 di Akademi Kebidanan Anggaussada Prabu Muli. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah tim dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS praktek dan 1 SKS teori. Mata kuliah ini membahas mengenai keterampilan klinik praktek kebidanan, di antaranya adalah pemeriksaan fisik dan diagnostik, konsep farmakologi, obat-obatan yang biasa digunakan dalam praktik kebidanan, perawatan luka, persiapan sebelum dan setelah operasi, serta pengenalan instrumen dan basic life support. Untuk mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami dan menerapkan keterampilan klinik praktek kebidanan, di mana keterampilan klinik praktek kebidanan ini merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang bidan dalam memberikan asuhan secara aman dan bertanggung jawab. Kemudian ada capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan persiapan dan pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan praktek kebidanan. Mahasiswa mampu memahami obat-obatan dan pemberian cairan yang digunakan dalam praktek kebidanan. Mahasiswa mampu melakukan tindakan-tindakan untuk pengobatan dan pemberian cairan yang digunakan dalam praktek kebidanan. Mahasiswa mampu melakukan perawatan luka dalam praktek kebidanan, mahasiswa mampu melakukan resusitasi, dan mahasiswa mampu menjelaskan persiapan dan pemeriksaan diagnostik yang berhubungan dengan praktek kebidanan. Mahasiswa mampu memberikan asuhan pada pre dan pasca bedah pada kasus kebidanan, dan yang terakhir mahasiswa mampu memahami obat-obatan dan pemberian cairan yang digunakan dalam praktek kebidanan. Untuk penugasan, mahasiswa dapat membuat tugas baik secara individu maupun berkelompok. Evaluasi kriteria dan saran berupa hasil penilaian dapat menjadi masukan untuk memperbaiki RPS ini. Bobot penilaian sesuai dengan beban penilaian, hasil ujian, hasil penugasan, dan hasil praktikum yang sudah ditandatangani mahasiswa dan ditandatangani juga oleh dosen pembimbing akademiknya. Kemudian dalam mata kuliah ini, saya mengampu materi yang terbagi dalam 8 pertemuan dan dilaksanakan pada mahasiswa tingkat 1 semester 2, di mana pada pertemuan pertama kami melakukan kontrak perkuliahan dan membahas prinsip pemenuhan kebutuhan eliminasi. Dilanjutkan dengan pertemuan kedua, kami membahas anatomi sistem perkemihan dan faktor yang mempengaruhi. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga dengan membahas upaya mengatasi masalah pada sistem perkemihan. Selanjutnya pada pertemuan keempat dilanjutkan dengan membahas anatomi sistem pencernaan, eliminasi ALPI dan bagaimana cara mengatasi masalah dalam eliminasi ALPI tersebut. Dilanjutkan dengan pertemuan kelima membahas perawatan luka dalam praktek kebidanan. Kemudian pertemuan 6 kami membahas asuhan pada pre dan pasca bedah pada kasus kebidanan, dan pada pertemuan ketujuh kami membahas prinsip pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur. Serta pada pertemuan ke-8 kami melakukan ujian tengah semester. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah ceramah, analisis, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Pada item penilaian untuk tugas terdiri dari 25%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan UAS 35%. Untuk referensi yang saya gunakan, saya menggunakan Forney Midwifery 2007 dan buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 beserta dengan referensi-referensi lainnya. Selama proses pembelajaran, mahasiswa wajib mengikuti tata tertib. Di antaranya adalah mahasiswa wajib berpakaian rapi, mahasiswa tidak diperbolehkan merokok dan ataupun makan selama proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa tidak dianjurkan untuk berbicara satu sama lain kecuali membahas dan berdiskusi tentang pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian mahasiswa tidak diperbolehkan menggunakan handphone di luar proses pembelajaran. Kemudian mahasiswa bersedia menjaga suasana kelas yang kondusif dan menjaga kebersihan kelas selama proses pembelajaran, serta mahasiswa tidak diperkenankan terlambat lebih dari 10 menit mulai dari proses pembelajaran dimulai. Kemudian jika mahasiswa ada yang melanggar tata tertib tersebut, maka kami akan memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. Baiklah, berikut adalah contoh praktik mengajar di salah satu pertemuan pada mata kuliah keterampilan klinik kebidanan 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dua ini. Oke, pada hari ini kita masuk di materi prinsip pemenuhan kebutuhan eliminasi. Ada yang tahu apa itu eliminasi? Ya, ada yang tahu eliminasi? Apa itu eliminasi? Pembuangan atau pengeluaran, ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang kebutuhan eliminasi. Di sini ada dua eliminasi, kita lihat pada slide. Ada eliminasi alfi dan eliminasi urin. Kalau eliminasi alfi berarti proses pembuangan feses atau sisa metabolisme melalui dengan hasil pengeluaran berupa feses, ya. Kalau eliminasi urin itu adalah sisa metabolisme yang dikeluarkan dan berupa apa kalau urin? Iya, berupa BAK atau urin tadi, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau ditanya hasilnya apa dari eliminasi alfi berarti feses. Kalau urin berarti urin itu sendiri, ya. Nah, kemudian ini ada organ yang berperan aktif dalam proses eliminasi alfi dan urin. Nah, untuk eliminasi urin itu ada ginjal, ureter, kandung kemih dan uretra, ya. Seperti ada pada gambar, ya. Kemudian pada eliminasi alfi ada usus halus, usus besar, rektum dan anus. Nah, kemudian kita lihat proses eliminasi itu sendiri. Nah, di sini ada proses berkemih. Berarti ini eliminasi apa? Eliminasi urin, ya. Berkemih merupakan proses pemasukan vesika urinaria atau yang sering kita sebut dengan kandung kemih, ya. Nah, di sini vesika urinaria dapat menimbulkan rangsangan syarat bila berisi kurang lebih berapa itu? 2550 sampai 450 cc pada orang, sedangkan pada anak-anak 200 sampai 250 cc. Maka dia akan muncul rangsangan untuk buang air kecil, ya. Kemudian apa saja komposisi dari urin? Nah, 96%-nya ternyata air, ya. Sedangkan 4% lainnya itu berupa larutan. Larutannya apa saja? Ada dua jenis larutan, ada organik dan anorganik. Nah, di organik ini ada urea, amonia, keratin dan asam urat, ya. Kemudian pada anorganik ada natrium, ada klorida, kalium, sulfat, magnesium dan fosfor, ya. Nah, ternyata yang paling banyak itu apa? Oh, ternyata natrium klorida ini merupakan zat anorganik terbanyak yang terkandung dalam urin, ya. Kemudian proses defekasi atau buang air besar. Nah, ini hasilnya apa tadi? Feses, ya. Nah, di sini adalah proses pemasangan usus yang sering disebut dengan buang air besar, BAB kalau tersebut, ya. Nah, terdapat dua pusat yang menguasai refleks untuk defekasi, ada yang terletak di medula dan sumsum tulang belakang. Refleks apa saja? Ada refleks defekasi intrinsik dan defekasi klasik, ya. Kita lihat satu persatu bagaimana refleks itu bisa terjadi. Nah, ini ada refleks defekasi intrinsik. Nah, refleks defekasi intrinsik ini ketika feses masuk ke dalam rektum, kemudian pengembangan dinding rektum memberi suatu signal yang menyebar melalui plexus mesenterikus untuk memulai gelombang peristaltik pada kolon descendens, kolon sigmoid dan di dalam rektum. Jadi ada rangsangan di peristaltiknya, ya. Kemudian gelombang ini menekan feses ke arah anus. Begitu gelombang peristaltik mendekati anus, sphincter anal internal tidak menutup dan bila sphincter eksternal tenang, maka feses keluar, ya. Kalau sphincternya tidak tenang, maka kita sering terjadi hambatan dalam pengeluaran feses, ya. Nah, salah satu cara untuk membuat tenang itu seperti kita menggunakan toilet yang jongkok, ya. Kalau kita jongkok itu atau diafragma akan membantu menenangkan sphincter ini sehingga mudah untuk dialiri. Kemudian refleks defekasi parasimpatis. Nah, dimulai ketika saraf dalam rektum dirangsang, signal diteruskan ke spinal cord dan kemudian kembali ke kolon descendens, kolon sigmoid dan rektum. Kemudian sinyal parasimpati ini meningkatkan gelombang peristaltik
melemaskan sphinkter anus internal dan meningkatkan refleks defekasi intrinsik. Kemudian saat individu duduk di toilet bag atau backpack, sphinkter anus eksternal tenang dengan sendirinya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Kemudian pengeluaran feses dibantu oleh kontraksi otot-otot perut dan diafragma yang akan meningkatkan tekanan abdominal. Kalau abdominal, perut ya, oleh kontraksi muskulus leptotorani pada dasar panggul yang menggerakkan feses melalui saluran anus. Kemudian defekasi normal dipermudah dengan refleksi paha yang meningkatkan tekanan di perut dan dalam posisi duduk yang meningkatkan tekanan ke bawah ke arah rektum. Jika refleks defekasi diabaikan atau jika defekasi dihambat secara sengaja dengan mengontraksikan muskulus sphinkter eksternal, maka rasa terdesak untuk defekasi secara berulang dapat menghasilkan rektum meluas untuk menampung kumpulan feses. Nah, ini ya. Kalau Ibu lebih setuju dengan toilet jongkok karena dia bisa merangsang peristaltik yang dibantu oleh otot diafragma tadi ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi. Kita eliminasi urin dulu ya. Yang pertama itu diet dan asupan. Mengapa diet dan asupan kok bisa mempengaruhi eliminasi urin? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa kok diet itu bisa berpengaruh dengan eliminasi urin? Nah, karena asupan yang kita terima itu biasanya berbanding sama dengan asupan yang dikeluarkan. Kalau ibunya atau pasiennya diet atau kita sendiri melakukan diet, maka pengeluaran juga akan lebih sedikit. Terkadang kalau kita mengonsumsi makanan atau minuman atau buah-buahan yang mengandung kadar air tinggi, maka kita juga akan buang air besar dengan frekuensi yang lebih banyak. Sedangkan kalau kita mengonsumsi makanan yang kurang mengandung air, maka kita akan juga mengeluarkannya sedikit ya. Nah, kalau misalnya mengonsumsi kopi misal, nah itu juga akan merangsang frekuensi pembuangan air lebih banyak ya. Kemudian gaya hidup atau kebiasaan. Nah, gaya hidup atau kebiasaan ini kalau orang yang sudah terbiasa buang air kecil di tempat tertutup, biasanya nggak bisa untuk buang air kecil di tempat yang terbuka. Nah, misalnya kita jalan-jalan atau bepergian pada satu tempat, ternyata di situ tidak ada WC atau toilet yang tertutup. Cuman ada dinding yang tertutup, di atas tidak ada atap. Nah, terkadang kita ada rasa untuk BAK, tetapi pada saat melihat tempatnya yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka nggak jadi BAK-nya, ya. Maka tertahanlah urin kita yang seharusnya keluar tadi. Kemudian tingkat aktivitas. Nah, tingkat aktivitas ini juga berkaitan dengan tonus otot juga. Kalau misalnya aktivitasnya bagus, rajin olahraga, maka pembuangannya juga lebih rutin, ya. Frekuensinya lebih stabil. Untuk tingkat perkembangan, tingkat perkembangan ini kenapa masuk dalam faktor? Karena pada bayi dan anak-anak frekuensi dan pengontrolan pada pembuangan urin itu lebih banyak. Kita apa lebih banyak anak-anak atau bayi tipis? Ya, lebih banyak bayi. Bayi itu tidak tahu kapan itu mau diangkat, ya. Jadi seiring dengan pertumbuhan usianya, maka dia akan semakin berkurang atau semakin stabil dalam pengontrolannya, ya. Kemudian ada kondisi penyakit. Ada kondisi penyakit tertentu yang menyebabkan terhambatnya produksi urin atau malah lebih sering memproduksi urin. Misalnya diabetes nih, sering buang air kecil pada malam hari misalnya ya. Nah, itu salah satu penyakit yang mempengaruhi eliminasi urin. Kemudian tonus otot, tonus otot tadi ya. Kalau misalnya tonus otot sudah tidak bekerja dengan baik, maka pengeluaran itu sudah pasti juga akan bermasalah. Makanya kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik, kemudian olahraga secara teratur. Kemudian pembedahan. Nah, kalau misalnya pasca bedah, biasanya setelah pembedahan ini masih ada efek
Nah, itu juga akan mengurangi proses pengeluaran urin ya. Yang biasanya langsung buang urin dengan biasa, kalau dipakai kateter maka akan ada rasa tidak ingin mengeluarkan tidak ingin mengeluarkan urin ya. Kemudian ada pengobatan, ada obat-obat tertentu yang mempengaruhi faktor pengeluaran urin. Misalnya kita mengonsumsi diuretik, itu bisa memperbanyak produksi urin. Sedangkan jika mengonsumsi obat-obatan hipertensi, nah itu akan menyebabkan tertahannya urin atau kurangnya produksi urin ya. Kemudian pemeriksaan diagnostik, nah ini tadi terkadang kita harus menunda pembuangan air kecil, karena akan dilakukan pemeriksaan atau diminta untuk mengurangi asupan cairan karena akan dilakukan pemeriksaan ya. Itu juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran urin. Nah, ini psikologis ini terkadang atau ada kecemasan atau rasa takut yang membuat kita tuh tidak jadi buang air kecil atau tergesa-gesa misalnya sedang ditunggu aja. Jadi kalau misalnya mau buang air kecil yang keluar cuma sedikit, padahal rasa ingin buang air kecil itu benar-benar sudah muncul, tapi yang keluar ternyata sedikit karena tadi gelisah ya, tidak tenang. Nah, kemudian apabila takut, kayak di asrama mau keluar takut, jadi buang air kecilnya ya. Psikologis juga mempengaruhi. Nah, ini faktor yang mempengaruhi defekasi atau buang air besar. Nah, usia seperti yang urin tadi, kalau misalnya masih bayi dan anak-anak, frekuensinya lebih sering dan pengontrolannya kapan mau BAB-nya juga tidak terkontrol ya. Nanti kalau sudah dewasa ya ada rasa ingin BAB, biasanya kalau sudah dewasa paling banyak 2 kali sehari itu ya. Kalau misalnya yang rutin biasanya 1 kali sehari. Kemudian diet, diet yang tidak baik, tidak memperhatikan serat atau yang lain sebagainya yang mengandung cairan atau mengandung air, itu juga akan mempengaruhi pengeluaran feses ya. Kalau seratnya kurang, berarti fesesnya bisa jadi keras ya. Kemudian asupan cairan, kurangnya cairan juga bisa mengeraskan feses sehingga tidak lancar untuk buang air besar. Nah, aktivitas tadi berkaitan dengan volume otot juga seperti yang urin tadi. Kalau kita punya aktivitas yang baik, maka volume otot kita akan baik, bekerja dengan baik, maka lancarlah pembuangan pada tubuh kita ya. Pengobatan, ada beberapa pengobatan juga yang bisa berdampak pada pengerasan feses ya. Nah, seperti diuretik atau opion juga opioid itu bisa mengeraskan feses, jadi susah BAB-nya. Kemudian gaya hidup, tadi gaya hidup yang biasa buang air besar di tempat yang tertutup, bersih, nyaman. Terkadang kalau kita ke tempat umum tidak sesuai dengan keinginan kita, sudah mau BAB ternyata melihat kayak tempatnya luar biasa, jadi masuk lagi, tidak jadi keluar. Kemudian penyakit tertentu yang menyebabkan terhalangnya atau bisa jadi bertambahnya frekuensi BAB ya. Diare bisa karena frekuensi BAB ya, yang disebabkan oleh virus atau bakteri, atau juga dari makanan yang tercemar ya. Kemudian nyeri, nyeri terutama pada daerah organ tubuh yang berperan aktif dalam defekasi ini. Tadi usus, rektum, ya, anus. Nah, kalau ada nyeri di bagian tersebut, biasanya kita takut untuk BAB. Ya, pasien juga akan takut kalau disuruh BAB. Ya, makanya akan terjadinya penundaan buang air besar. Kemudian gangguan sensoris dan motoris, kita ambilnya salah satunya adalah pasien dengan stroke. Ya, dia tidak bisa buang air besar sendiri ke kamar mandi ya. Dia akan melalui bantuan. Nah, dari situ juga biasanya pasien itu tidak, frekuensi BAB-nya tidak seperti pada saat sehat ya.
Sampai sini paham? Lanjut. Lanjutnya. Nah, ini kita masuk ke gangguan masalah kebutuhan eliminasi urin. Ada beberapa ini, ada retensi urin, ada inkontinensi urin, enuresis, perubahan pola eliminasi urin ya. Nah, retensi urin ini berarti tertahannya urin. Nah, dari keluar bilang karena retensi ini. Kalau inkontinensi ini urin keluar secara terus menerus tanpa terkontrol. Ya. Kemudian kalau enuresis ini ngongkol. Nah, apa namanya ini tidak bisa menahan buang air kecil. Begitu ada rasa langsung keluar. Nah, kalau yang nocturnal ini enuresis yang terjadi pada malam hari. Kalau misalnya yang diural itu pada siang hari. Tidak hanya pada saat tidur, tapi begitu ada rangsangan mau BAK langsung keluar, tidak bisa tertahan lagi. Itu namanya enuresis ya. Kalau inkontinensia ini ada rasa atau tidak ada rasa, keluar terus menerus, nah itu baru inkontinensia. Nah, ini ada perubahan pola eliminasi urin, ada agensi, diseria, urinary suppression ya. Ibu kasih penjelasan di belakang supaya teman-teman lebih jelas. Nanti kalau cuma dikasih kata-katanya saja pada saat mau belajar lupa, apalagi yang tidak mencatat ya. Nah, ini rekan saya tadi manusia ada total, stres dan refleks serta fungsional. Kalau yang total, keadaan di mana seorang mengalami pengeluaran urin yang terus menerus dan tidak dapat diperkirakan. Nah, jadi kalau misalnya urin itu mau keluar terus tanpa ada kontrol lagi ya. Kemudian untuk yang stres, nah kadang seorang mengalami kehilangan urin kurang dari 50 mili yang terjadi dengan peningkatan tekanan abdomen. Kalau di kebidanan ini biasanya pasca bersalin atau sering ngedem ibunya, maka terjadi stres pada daerah saluran urin ini tadi ya. Makanya dia terkadang keluar dengan sendirinya. Kemudian pada inkontinensia refleks, di mana seorang mengalami pengeluaran urin yang tidak dirasa. Nah, tapi juga tidak ada dorongan untuk BAK. Keluar urin yang tidak terasa, tidak ada rangsangan untuk BAK juga. Sedangkan yang fungsional itu dia pengeluarannya tidak sadar, tetapi ada dorongan untuk berkemih atau BAK. Dorongannya itu ada, tapi pada saat keluarnya itu tidak terasa lagi, ya. Nah, jadi itu masuk ke fungsional. Kalau tidak terasa, tidak ada dorongan, masuk ke refleks, ya. Nah, kemudian enuresis tadi yang ngomong tadi ya, tidak sanggup menahan kemih yang diakibatkan tidak mau mengontrol stimulan eksternal. Nah, ini ada bagian yang perubahan urin tadi. Nah, perubahan pola eliminasi urin ini ada 1, 2, 3, 4. Ada urgensi, perasaan seorang untuk berkemih, takut mengalami inkontinensia jika tidak berkemih. Nah, jadi takut keluar dengan sendirinya. Jadi makanya dia sering BAK, sedikit-sedikit BAK, sedikit-sedikit
lain dari penutup tubuh, ya, karena akan membasahi tempat yang digunakan untuk terbaring. Kemudian kalau misalnya tidak bisa tadi kita gunakan kateter, ya. Nah, kateter ada dua jenis, ada strike kateter atau strike ini sementara, kemudian ada poly kateter yang menetap. Kalau pasiennya hanya butuh pengeluaran urin pada saat itu, kita pakainya strike kateter yang sementara. Begitu dimasukkan, urin dikeluarkan, kemudian kateter juga dilepaskan. Ya, biasanya pada persalinan, ya, pada persalinan kalau sudah dikeluarkan urinnya sudah tidak langsung dilanjutkan, itu yang normal. Tapi kalau misalnya harus menetap, misalnya ibu pasien tersebut harus menggunakan urin menetap 2-3 hari harus pakai kateter, dia pakai yang mulai kateter yang menetap, ya. Kita masuk ke gangguan masalah eliminasi api, konstipasi, diare, inkontinensia, dan juga ternyata inkontinensia pada alfiah, kembung, hemoroid, dan hipoksi fekal. Apa itu konstipasi? Susah diambil, ya. Nah, eliminasi yang tertunda tadi, susah diambil, kemungkinan tadi kurang cairan, kurang serat, ya. Bisa jadi frekuensi BAB-nya yang berkurang juga termasuk konstipasi. Tidak bisa BAB, tapi kalau frekuensi BAB yang berkurang, yang tadinya setiap hari, kemudian tiba-tiba jadi seminggu 2 kali, itu juga termasuk konstipasi, ya. Berarti ada asupan yang kurang untuk membantu pengeluaran feses tersebut, ya. Kemudian diare, pengeluaran feses dalam bentuk cair, sering disertai dengan kejang khusus, mual dan muntah. Nah, ini tadi biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus, bisa jadi juga dari makanan yang tercemar, ya, atau makanan di luar apa namanya itu keinginan dari organ tubuh kita, makanan terlalu pedas misalnya, ya. Nah, santan yang terlalu kental itu biasanya tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kemudian inkontinensia usus, pengeluaran usus tidak disadari, nah, keluar dengan sendirinya, biasanya terjadi pada apa nih? Secara normalnya ada pada bayi dan lansia, ya. Dan sadar kalau buang air besar. Tapi kalau pada orang dewasa normal sudah bisa mengontrol kapan mau BAB. Pada saat ada rasa mau BAB sudah ada rasa, ya, dia juga bisa merespon dan bisa bereaksi. Kemudian ada kembung, penuh udara dalam perut karena pengumpulan gas berlebihan dalam lambung atau usus. Nah, ini juga termasuk dalam faktor yang masalah dalam eliminasi alti. Kalau kembung ini biasanya kalau ditekuk ke abdomen, punggung. Nah, ternyata terdapat gas yang berlebihan di dalam lambung, ya. Hemoroid, tahu hemoroid? Apa? Ambeien, ya. Adanya apa ambeien ini? Pelebaran vena di daerah anus sebagai akibat peningkatan tekanan di daerah anus. Jadi itu tadi kalau misalnya kita kurang asupan cairan atau kurang serat, kalau BAB suka ngeden-ngeden, memaksakan untuk mengeluarkan feses, nah itu bisa terjadi hemoroid. Tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, tapi kalau sekali-sekali nantinya ya tidak masalah. Tapi setiap kali kalau misalnya setiap kali BAB ngeden-ngeden terus, itu akan membuat tekanan pada anus, ya. Itu bisa jadi hemoroid. Infeksi fekal. Nah, infeksi fekal ini adanya pengerasan pada feses. Jadi dia fesesnya bisa terjebak di rektum atau di usus, dia bisa keluar, ya. Itu juga kurang lebih faktornya dari cairan dan serat tadi. Bisa jadi juga karena kelemahan otot, tonus ototnya tidak baik. Nah, ini faktor yang mempengaruhi proses defekasi atau BAB tadi. Usia kurang lebih sama seperti yang urin, ya, karena pengeluaran itu arahnya memang sama. Kemudian pemenuhan untuk kebutuhan eliminasi alti. Nah, 4
besar ke kamar mandi, kita bantu dengan bispol, ya. Kalau misalnya tidak bisa juga, kita bantu dengan pemberian bunga. Tahu pemberian bunga? Masukkan cairan sabun hangat ke dalam anus sampai ke kolam, ya. Ada kolam descendant dan kolam ascendant. Terusnya apa? Buah kasus dan laktus, ya. Nah, di sini ada selain untuk mengeluarkan, ternyata ada juga untuk membersihkan, untuk mengobati, untuk menahan dan mengembalikan aliran. Nah, yang mengembalikan aliran misalnya untuk membersihkan, ya. Kemudian ada dua jenis dari klinik anema atau hukna tadi, ada hukna tinggi dan hukna rendah. Kita lihat, hukna tinggi, ya. Tindakan keperawatan dengan cara memasukkan cairan hangat dalam kolon descendant. Nah, kalau yang tinggi yang rendah berarti ke kolon descendant. Kalau yang tinggi berarti ke kolon descendant. Ya. Kita lihat perbedaannya, mana yang descendant, ya, mana yang hukna tinggi dan mana yang hukna rendah. Tak, dari perbedaan itu apa, tak? Mana yang hukna rendah, mana yang hukna tinggi untuk kolonnya, coba. Kalau hukna rendah ke kolon descendant, sedangkan hukna tinggi ke kolon ascendant. Kolon ascendant, ya. Rin, kalau arah miringnya gimana, Rin? Perbedaannya, Rin? Kalau hukna rendah itu ke posisi miring kiri, kalau hukna tinggi itu ke posisi miring kanan. Nah, ya, di sini sudah Ibu rangkumkan dari perbedaannya. Untuk rendah pada kolon descendant, untuk tinggi pada kolon ascendant. Kemudian kanulnya, kanul rekti pada hukna rendah, kanul anus pada hukna tinggi. Kanul rekti ini lebih panjang atau lebih pendek? Kemudian cairannya, kalau yang rendah hanya 500, kalau yang tinggi bisa sampai 1000, ya. Kemudian tiang irrigatornya juga 50 cm di rendah dan 30 cm di tinggi dari tempat tidur, ya. Oke, nah ini adalah pemberian gliserin per rektal. Pemberian gliserin ini kita memasukkan cairan gliserin pada rektal, ya, yang menggunakan pet logam ini, ya. Ini juga fungsinya untuk mengeluarkan tester, dan mengeluarkan. Ya, terima kasih ternyata, ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk materi ini? Ya, sekarang. Ya. Bu, di sini ada yang bertanya, bagaimana cara mengatasi penyakit urin? Penyakit urin yang seperti apa? Maksudnya pengeluaran urin atau penyakit urin? Penyakitnya, maksudnya infeksi saluran kemih kayak gitu. Berarti bukan urinnya, ya, tetapi penyakit di salurannya. Misalnya infeksi saluran kemih itu biasanya karena bakteri, ya. Jadi kita harus rajin-rajin membersihkan daerah genitalia kita, ya. Kemudian kalau ISK itu kita anjurkan kepada pasien untuk hanya satu pasangan saja, ya, tidak gonta-ganti pasangan. Karena ISK juga bisa terjadi karena berganti pasangan. Nah, kemudian pada saat menyentuh daerah genitalia, wajibkan tangan kita dalam keadaan bersih. Gunakan air untuk cebok juga, gunakan air yang bersih, ya. Jadi tidak sembarangan. Kalau sudah buang air, pastikan harus dibersihkan. Gunakan juga pakaian dalam yang menyerap keringat. Nah, jadi tidak yang terlalu ketat supaya ada ruang untuk daerah genitalia kita, ya. Kemudian juga jangan lupa kita harus menjaga asupan cairan yang cukup. Ibu tidak mengatakan minum banyak, tetapi minumlah
cukup. Ya, sudah mengerti sama? Ya, ada lagi?